Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Hadi Zamzami dengan NIM 241060. Di sini saya akan melakukan pengenalan sebuah materi terhadap anak usia dini terkait dengan mata kuliah teknologi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Failasuf Fadli. Di sini saya akan mengenalkan materi yang berkaitan dengan perkembangan bahasa anak usia dini. Berikut pemaparan materi. Materi yang pertama, pengertian perkembangan bahasa anak. Bahasa juga dapat mencakup aspek komunikasi nonverbal seperti gestikulasi, gestural, atau pantomim. Gestikulasi adalah ekspresi gerakan dan lengan untuk menekankan makna. Cara pantomim adalah sebuah cara komunikasi yang mengumpulkan komunikasi verbal dengan aksi yang mencakup beberapa gestural seperti tubuh, menggerakkan yang menggunakan setiap bagian tubuh dengan makna yang berbeda-beda. Selanjutnya, proses perkembangan bahasa. Dalam hal ini, Nasir menjelaskan bahwa tahapan perolehan bahasa anak terbagi atas 4, yaitu tahap pengocahan atau building stage, yang kedua tahap satu kata satu frasa atau holoplastic stage, yang ketiga tahap 2 kata satu frasa, yang keempat tahap menyerap telegram. Yang pertama, stadia tahap pengocahan atau building stage. Pada tahap ini anak telah berumur kira-kira 6 bulan. Ia mulai mengoceh. Dalam tahap ini anak mengucapkan sejumlah bunyi ujar yang tidak bermaknanya dan sebagian kecil menyerupai kata atau penggalan kata yang bermakna karena kebetulan saja. Yang kedua, stadia atau tahap satu kata atau holofrase. Pada tahap ini anak mempergunakan satu kata untuk menyatakan pikiran yang kompleks, baik anak yang berupa keinginan, perasaan, atau temuannya tanpa perbedaan yang jelas. Misalnya, kata duduk bagi anak dapat berarti saya mau duduk, atau kata kursi dapat juga berarti mama sedang duduk. Orang tua baru dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud oleh anak tersebut apabila kita tahu dalam konteks apa kata tersebut diucapkan, sambil mengamati mimik atau raut muka, gerakan serta bahasa tubuh lainnya. Pada tahap ini anak telah berumur kira-kira 6 bulan. Ia mulai mengoceh. Dalam tahap ini anak menggunakan sejumlah bunyi ujar yang tidak bermaknanya dan sebagian kecil menyerupai kata atau penggalan kata yang bermakna karena kebetulan saja. Yang keempat, stadia transformasional dan morfemis. Tahap terakhir pada masa balita yang berlangsung antara usia 2,5 sampai 5 tahun. Keterampilan anak dalam berbicara mulai lancar dan berkembang pesat. Dalam berbicara, anak bukan saja menambah kosakatanya yang mengagumkan, tetapi anak mulai mampu mengucapkan kata demi kata sesuai dengan jenisnya, terutama dalam pemakaian kata benda dan kata kerja. Ini ada faktor yang mempengaruhi anak dalam berbahasa. Yang pertama, evolusi biologi. Evolusi biologi adalah salah satu landasan perkembangan bahasa anak. Mereka meyakini bahwa evolusi biologi membentuk manusia menjadi manusia. Linguistik Chomsky meyakini bahwa manusia terikat secara biologis untuk mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu dengan cara tertentu. Ia menegaskan bahwa setiap anak mempunyai language acquisition device, yaitu kemampuan alamiah anak untuk berbahasa. Selanjutnya ada beberapa faktor lain, yaitu faktor kognitif. Individu merupakan hal yang sangat bisa dipisahkan pada perkembangan bahasa anak. Para ahli kognitif juga menegaskan bahwa kemampuan anak berbahasa tergantung pada kematangan kognitifnya. Tahap awal perkembangan intelektual aspek terjadi dari lahir sampai berumur 2 tahun. Pada masa itu anak mengenal dunia melalui sensasi yang didapat dari indranya dan membentuk persepsi mereka akan segala hal yang berada di luar dirinya. Misalnya sapaan lembut dari ibu atau ayah yang mendengar dari wilayah halus ia rasakan, kemudian ia membentuk satu simbol proses mental anak. Faktor lingkungan luar. Sementara
adalah gangguan yang berada pada pusat bicara di otak. Yang kedua, gangguan disikatif pada anak-anak adalah gangguan yang disebabkan karena hilangnya perkembangan bahasa yang dimiliki anak sebelum usia 10 tahun, walaupun pada usia 1 sampai 2 tahun ia tumbuh dan berkembang secara normal. Yang ketiga, sindrom Asperger adalah gangguan interaksi sosial anak yang ditambah dengan keterbatasan dan pengulangan. Sindrom ini mengakibatkan anak tidak mampu menguasai hubungan sosial dan emosional sehingga tidak bisa bermain dengan anak seusianya. Selanjutnya yaitu kendala perkembangan bahasa anak. Keterlambatan bicara pada anak juga dapat disebabkan